Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di hari Rabu 19 April 2023. Tuhan sudah siap memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerimanya. Renungan hari ini berjudul Lihai Menciptakan Kebohongan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21-27. Yang akan kita baca sekarang adalah Amsal pasal 6 ayat 16 dan 17a. Demikian bunyinya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. Saudara-saudara, suatu hari seorang berkata kepada temannya, dosa tidak pernah datang sendirian, dia selalu membawa teman. Artinya, ketika kita membuka diri terhadap satu jenis dosa, maka kita akan melakukan dosa-dosa lainnya. Contohnya, ketika Daud berzinah dengan Batsheba, hatinya tidak tenang dan dia mencoba menutupi dosanya dengan memanggil pulang Uria dari medan perang, lalu memberi Uria cuti. Ketika Uria menolak cuti itu, Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Dosa memang beranak dosa. Satu dosa bisa menjebak kita masuk ke dosa berikutnya hingga akhirnya membuahkan maut. Paulus menjelaskan hal ini demikian, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Roma pasal 7 ayat 5. Hal yang sama dialami oleh Gehasi ketika ia membuka hati untuk masuknya dosa ketamakan. Akhirnya ia juga terjebak masuk ke dalam dosa kebohongan. Ada 3 pribadi yang berusaha dibohongi oleh Gehasi. Pertama, dirinya sendiri. Gehasi tidak menyadari bahwa ketika ia menciptakan sebuah kebohongan, sesungguhnya ia sedang membohongi dirinya sendiri. Bodohlah orang yang hidup dalam kebohongan karena ia ditipu oleh iblis. Kedua, Naaman. Gehasi membohongi Naaman dengan memakai nama Elisa. Ia mengatakan bahwa Elisa berubah pikiran dan menginginkan sedikit dari harta yang dibawa oleh Naaman. Gehasi juga melibatkan 2 orang saksi palsu untuk memperkuat kebohongannya. Ketiga, Elisa. Ketika Gehasi sudah selesai menyimpan harta benda yang diperolehnya dari Naaman, ia berusaha masuk ke dalam rumah Elisa secara normal. Ia bermaksud merahasiakan semuanya, tetapi apa hendak dikata ketika masuk, Elisa langsung bertanya kepadanya. Gehasi mencoba menjawab dengan kebohongan baru, tetapi ia tidak berhasil membohongi Elisa yang dipenuhi oleh Roh Allah. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. 2 Raja-Raja 5 ayat 26. Kisah Gehasi ini membuktikan kebenaran yang terkandung dalam sebuah peribahasa. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya jatuh juga ke tanah. Saudara-saudara, sesungguhnya orang yang masih suka berbohong tidak pernah jujur kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Apa sih untungnya menciptakan kebohongan? Mungkin sekilas sepertinya kita akan tertolong dan mendapatkan keuntungan ketika berbohong. Tetapi apakah itu sebanding dengan hancurnya harga diri dan integritas kita? Harga diri dan integritas merupakan hal yang sangat-sangat berharga. Karena itu buanglah dusta. Jadilah pribadi yang jujur karena Tuhan membela, memakai dan memberkati orang yang jujur. Amsal pasal 2 ayat 7 berkata Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Amsal 3 ayat 32.
dan orang jujur itu dikasihi Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada pilihan lain. Marilah kita memiliki hati yang jujur, perkataan kita jujur, pikiran kita jujur, maka Tuhan mengasihi kita. Tuhan bergaul erat dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami menerima berkat yang istimewa dari Tuhan, yaitu berkat rohani yang mendidik kami untuk menjadi orang yang semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjauhkan diri dari bibir yang tidak benar, bibir yang dolak-dalik, dan hati yang curang. Kami rindu menjadi seorang pribadi yang memiliki hati tulus dan hidup di dalam kejujuran di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman yang telah kami terima dan Roh Kudus yang selalu setia menemani dan menolong menyertai kami, terus menopang dan menguatkan kami untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pahami, supaya hidup kami ini benar-benar dikasihi Tuhan dan Tuhan bergaul erat dengan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika dosa diizinkan masuk ke dalam hati seseorang, ia tidak tinggal diam, karena ia segera melahirkan dosa baru. Selamat berkarya saudara-saudara. Jauhilah dosa, jauhilah segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga berkat yang kita butuhkan disediakan Tuhan limpah bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin.